Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi pada kami yaitu dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yaitu strategi pembelajaran studi kasus yang beranggotakan Miftah Ilham Mazid, Mardiah Putri Jerohmi, dan juga Miftahul Jannah Ira. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, Saudari Mardiah Putri Jerohmi, dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah Putri Jerohmi, NIM 0301202098. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 8 yang membahas tentang pengertian studi kasus. Studi kasus atau yang disebut dengan penelitian kasus dalam bahasa Inggrisnya case study merupakan penelitian tentang suatu subjek, penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Tujuan studi kasus ini untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu tersebut. Kemudian keunggulan pada studi kasus ini ialah studi kasus ini dapat memberikan hipotesis-hipotesis untuk penelitian lanjutan. Dari segi edukatif, maka studi kasus dapat digunakan sebagai contoh ilustrasi baik dalam perumusan masalah, penggunaan statistik dalam menganalisis data, serta cara-cara perumusan generalisasi dalam kesimpulan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi materi yang telah disampaikan Saudari Mardiah Putri Jerohmi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Miftahul Jannah Ira, yaitu langkah-langkah strategi pembelajaran studi kasus. Nah, kepada Saudari Miftahul Jannah, dipersilahkan. Hendaknya dilakukan secara bertujuan dan bukan secara rambak. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek, orang atau masyarakat, lingkungan, program, dan atau unit sosial. Objek studi kasus haruslah masuk akal sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua, pengumpulan data. Beberapa teknik dari pengumpulan data, tetapi yang lebih sering dipakai itu melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. Yang ketiga, melakukan analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti dapat mulai mengagregasi atau mengorganisasi dan mengklarifikasi data menjadi unit yang dapat dikelola. Analisis data dilakukan sejak penelitian di lapangan, sewaktu-waktu pengumpulan data, dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dari lapangan. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh materi ketiga. Nah, itulah materi dari Saudari Miftahul Jannah Ira. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Miftah Ilham Mazid, yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran dan studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ilham Mazid. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya yang disampaikan oleh Miftahul Jannah, Saudari Miftahul Jannah, dan juga Saudari Mardiah.
Nah, adapun materi saya ialah kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran studi kasus. Nah, adapun kelebihan dari strategi pembelajaran studi kasus ialah studi kasus dapat memberikan informasi yang penting mengenai hubungan antar konsep serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang begitu luas. Selanjutnya, studi kasus dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif, peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan manusia, hubungan-hubungan yang mungkin tidak diharapkan yang diduga sebelumnya gitu. Yang selanjutnya adalah studi kasus dapat menyajikan data-data temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Nah, adapun kekurangan dari strategi pembelajaran studi kasus ialah yang pertama, studi kasus setidaknya yang dilakukan selama ini agak kurang memberikan dasar yang kuat untuk melakukan suatu generalisasi ilmiah. Yang kedua, kedalaman studi kasus yang dilakukan tanpa banyak disadari ternyata justru mengorbankan tingkat keluasan yang seharusnya dilakukan sehingga sulit digeneralisasikan pada keadaan berlaku umum. Nah, adapun yang terakhir ialah dari kekurangan strategi pembelajaran studi kasus ialah adanya kecenderungan studi kasus kurang mampu mengendalikan bias subjektivitas peneliti kasus yang dipilih untuk diteliti. Misalnya, cenderung lebih karena sifat dramatiknya, bukan karena sifat khas yang dimilikinya. Dengan demikian, subjektivitas peneliti dikhawatirkan terlalu jauh mencampuri hasil penelitian. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu sajalah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita para pendengar mampu untuk menguasai dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh pemakalah tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.